Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, jumpa lagi pada renungan malam saat ini. Karena itu saya mengajak kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Yesaya pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Dan saya akan membacakan secara khusus ayatnya yang ke-16 dan 17. Hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion yang sombong. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu, kita sudah belajar dari kebenaran firman Allah bahwa kita mesti segera bertobat dari dosa perkataan di dalam kehidupan kita. Sebab hal itu telah membuat kekejian bagi Tuhan dan juga telah membuat kita tidak dapat memelihara kekudusan hidup kita sebagai manusia gambar Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Malam ini kita punya kesempatan untuk belajar bagaimana seharusnya kita berperilaku di hadapan Tuhan sehubungan dengan apa yang memperlengkapi tubuh kita sebagai umat manusia di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Memang kita menyadari dengan sungguh bahwa dunia mode itu telah berkembang begitu luar biasa, menjadi sebuah industri yang sangat besar. Dunia mode telah menghadirkan berbagai jenis pakaian, berbagai mode pakaian dan aksesorisnya untuk memperlengkapi kehidupan umat manusia, sehingga bisa dapat melindungi tubuh manusia dari panas dan dari dingin dan berbagai kebutuhan lainnya. Kalau kita mau jujur berkata bahwa pakaian dan aksesoris yang digunakan oleh kehidupan kita umat manusia bukan lagi sekedar untuk menutup tubuh kita, untuk melindungi diri kita dari panas dan dingin,
Tetapi berbusana itu hari ini telah menjadi alat legitimasi penampilan seseorang di dalam hidupnya. Memang mengenakan busana yang rapi dan dilengkapi dengan berbagai aksesoris merupakan sebuah kebutuhan dari setiap orang dalam rangka untuk menjaga penampilan dirinya sebagai makhluk manusia di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sebab setiap orang laki-laki dan perempuan sungguh merindukan bahwa dia akan tampil secara menawan dengan busana-busana yang dia gunakan serta kelengkapan aksesoris yang memperlengkapinya yang dikenakan pada tubuhnya. Kalau kita belajar di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ketiga, maka justru Allah menentang wanita-wanita Sion yang dipandang sebagai wanita-wanita yang sombong sehubungan dengan penampilan busana mereka pada zamannya. Tentu kita akan bertanya, apa penyebab? Bukankah berbusana dengan baik untuk menjadikan setiap orang menjaga penampilan dirinya dengan baik? Bukankah berbusana yang rapi dan dilengkapi dengan berbagai aksesoris itu telah menjadi alat legitimasi penampilan seseorang di tengah-tengah kehidupan dunia ini? Tetapi mengapa Allah kemudian menegur dengan keras perempuan-perempuan Sion pada zaman mereka yang dikisahkan di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan konteks bacaan ini, maka Allah sedang mengingatkan kepada kehidupan umat Allah di kerajaan Yehuda melalui Nabi Yesaya supaya memberi peringatan kepada mereka, sebab motivasi yang ada di balik dari penampilan perempuan-perempuan Sion itu adalah sesuatu yang sudah tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Mereka sedang memiliki misi yang lain, motivasi hidup yang sungguh-sungguh lain dari hidup mereka sebagai bangsa milik Allah, umat kepunyaan Tuhan pada waktu itu. Mereka sedang berpenampilan untuk mencari perhatian dari bangsa-bangsa di sekitar. Mereka sedang berdandan dan memamerkan penampilan fisik mereka supaya disaksikan, ditonton oleh bangsa-bangsa di sekitar. Itu berarti perempuan-perempuan Sion sedang mengutamakan penampilan lahiriah di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya sedang berfokus kepada tampilan lahiriah yang tampak indah.
Mereka sedang berusaha untuk menebar pesona demi menarik perhatian bangsa-bangsa di sekitar mereka. Hati mereka tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tetapi sedang tertuju kepada bangsa-bangsa lain. Dan karenanya mereka menginginkan agar bangsa lain terpikat kepada penampilan mereka. Dan hal ini tidak disukai oleh Tuhan. Itulah sebabnya Allah dengan keras mengingatkan kepada umat Tuhan di kerajaan Yehuda melalui sang nabi bahwa Allah akan bertindak untuk mengubah keadaan yang ada. Allah akan menggantikan busana-busana mereka, penampilan-penampilan mereka, aksesoris-aksesoris mereka dengan sesuatu yang lain, yang bukan akan menolong mereka untuk menampilkan tampilan lahiriah mereka, tapi justru akan mempermalukan kehidupan mereka. Kalau kita baca pada ayat-ayat selanjutnya dari kitab Yesaya pasalnya yang ketiga akan jelas. Ayat yang ke-18 dan seterusnya. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan telinga, ponto-ponto dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang, rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wangi, dan jimat-jimat, cincin meterai, dan anting-anting hidung, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang, dan pundi-pundi, cermin-cermin, baju-baju dari lenan, ikatan-ikatan kepala, dan baju-baju luar. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung, dan tanda selar sebagai ganti kemolekan, dan seterusnya. Di sini Allah sedang memberikan sebuah teguran keras kepada wanita-wanita Sion supaya bertobat dari motivasi hidup yang tidak lagi mempermuliakan nama Tuhan, tetapi sedang menebar pesona demi menarik perhatian bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan hal itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Dari perenungan ini, mari kita dapat berefleksi dengan baik. Kalau sekiranya selama hari-hari hidup kita sedang melakukan praktik kehidupan sebagaimana yang telah ditampilkan oleh perempuan Sion pada zamannya, maka hendaknya kita segera mengalami pertobatan di dalam kehidupan ini, supaya kita sungguh-sungguh belajar dari kehendak Tuhan dengan baik. Dengan demikian hati kita sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan, dan kita tidak sekedar menampilkan serta menebar pesona demi menarik perhatian dari sesama kita dengan gaun-gaun yang kita gunakan, aksesoris-aksesoris yang kita gunakan. Dan biarlah kita sungguh-sungguh memiliki motivasi yang murni di dalam hari-hari hidup kita sebagai umat percaya. Saat itu wanita-wanita Sion sedang mengejar dan menampilkan penampilan lahiriah.
demi menarik perhatian bangsa-bangsa di sekitar, dan mereka lupa membenahi kerohanian hidup mereka dengan sungguh di hadirat Tuhan. Dengan demikian, kehidupan mereka sedang menjauh dari hadirat Allah. Karena itu, hari ini kita harus belajar dari kebenaran firman Allah ini. Ingatlah, pemenuhan berbagai kebutuhan sehubungan dengan penampilan fisik kita adalah sesuatu yang tidak dilarang. Aktivitas dan kebiasaan untuk mendandani diri secara lahiriah itu memang tidak jahat. Tetapi ingat, motivasi di dalam diri kita, motif batiniah kita serta tujuan hidup kita yang benar haruslah sejalan dengan penampilan fisik kita. Ingatlah, mendandani dengan baik kehidupan batiniah kita dengan sungguh, kehidupan rohani kita dengan sungguh. Jangan sampai kita hanya mendandani kebutuhan fisik kita, kebutuhan jasmania kita, dan kita lupa mendandani kebutuhan rohani kita dengan baik. Ingatlah, walaupun penampilan rohani kita itu tidak kasat mata, tidak tampak dipandang oleh mata dunia, tapi ingatlah, itu sungguh berkenan kepada Tuhan. Karena itu, jangan sampai kita terikat dengan penampilan fisik yang kasat mata, dan kita lupa untuk menampilkan kehidupan kerohanian kita yang tidak kasat mata itu. Kita membiarkan dia tidak bertumbuh dengan baik di hadirat Tuhan. Karena itu, jagalah secara baik kebutuhan dan dandanan rohani kita di hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, di samping dandanan jasmania yang sedang kita lakukan di dalam hari-hari hidup kita. Kiranya kita bisa dapat mengerjakan ini dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.